Shalom. Selamat pagi bagi saudara-saudara yang terberkati. Kita kembali disapa oleh firman Tuhan. Biarlah berkat-Nya senantiasa melimpah atas kehidupan kita. Kita bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan mendengarkan firman-Nya pada saat ini. Untuk itu, mari satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih atas hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Terkhusus pada saat ini, kami mau disapa oleh firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan hikmat dan kepintaran supaya kami mengerti firman-Mu yang menjadi pedoman hidup kami. Amin. Pada hari ini, Rabu 15 Juni 2022, mari kita lengkapi aktivitas kita dengan merenungkan ayat firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, ada sebuah suku pada bangsa Indian yang memiliki cara yang unik untuk mendewasakan anak laki-laki dari suku mereka supaya pemberani. Jika seorang anak laki-laki tersebut dianggap sudah cukup umur untuk dewasa, maka anak laki-laki tersebut akan dibawa pergi oleh seseorang pria dewasa yang bukan sanak saudaranya dengan mata tertutup. Anak laki-laki tersebut dibawa jauh menuju hutan yang jauh ke dalam. Ketika hari sudah menjadi sangat gelap, tutup mata anak tersebut akan dibuka dan orang yang menghantarnya akan meninggalkannya sendirian. Ia akan dinyatakan lulus dan diterima sebagai pria dewasa dalam suku tersebut jika ia tidak berteriak atau menangis karena ketakutan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, sungguh luar biasa cerita di atas. Ketika anak itu ada dalam hutan, sang ayah dengan setia menjaganya. Bapa kita di sorga juga sama. Tanpa kita minta pun, Allah harus dan terus menjaga kita dengan kasih-Nya. Allah adalah kasih. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dimanapun, kapanpun, dan apapun yang sedang kita alami, Tuhan pasti setia dan siap menolong kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita harus tahu bahwa tak perlu kita takut, tak perlu kita bimbang dengan apapun, karena kasih Allah yang selalu beserta kita. Jika seseorang berkata, "Aku mengasihi Allah," ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak akan mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Langkah yang perlu kita lakukan adalah bertumbuhlah dalam kasih Allah. Karena ketika kita tahu betapa besarnya kasih Allah dalam hidup kita, maka masalah, maka pergumulan, badai sebesar apapun, kita tidak akan takut menghadapinya. Dalam firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa di dalam kasih Tuhan tidak ada ketakutan. Untuk membuktikan kasih-Nya, Allah rela membayar harga yang sedemikian mahal. Ia telah mengutus anak-Nya ke dalam dunia untuk memberikan kehidupan yang kekal
bagi kita. Ini adalah bukti terbesar dari kesempurnaan kasih Allah. Kasih-Nya bukan sekedar kata-kata, melainkan sudah diwujudkan dalam sebuah tindakan yang nyata. Kasih yang sempurna berpusat pada Tuhan dan mengingatkan bahwa kasih tidak ada ketakutan. Kita harus isi pikiran kita dengan firman Tuhan yang membangkitkan iman kepercayaan kita dan juga kekuatan bagi kita. Jadilah pribadi yang berani. Percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kasih yang dari Tuhan akan melenyapkan ketakutan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, kami bersyukur karena kasih setiamu yang selalu kami terima di setiap saat. Terima kasih firman-Mu yang sudah kami dengarkan, mengingatkan kami di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya Bapa, kami akan berkomitmen untuk terus bertumbuh dalam kasih anugerah-Mu, agar ketakutan kami hilang dalam kehidupan ini. Tuhan, kami akan melakukan aktivitas dalam satu hari ini. Lindungi dan berkati pekerjaan kami, dan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berduka, berikan penghiburan, berikan kekuatan, dan yang sakit, ulurkan tangan-Mu dan berikan kesembuhan. Kami serahkan doa dan permohonan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.